Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan atau mensimulasikan bagaimana eh, untuk merancang skema subnetting untuk IP versi 4, kemudian mengkonfigurasi perangkat, dan selanjutnya itu menguji serta memecahkan masalah mengenai jaringan. Pada kegiatan kali ini kita akan membuat subnet yaitu jaringan customer itu menjadi beberapa subnet. Skema subnet yang harus didasarkan yaitu pada jumlah komputer host yang diperlukan pada setiap subnet, serta pertimbangan jaringan lainnya seperti perluasan host jaringan di masa yang akan datang. Selanjutnya, setelah kita membuat skema subnetting dan juga melengkapi tabel dengan mengisi alamat IP host dan juga antarmuka yang hilang, kita akan mengkonfigurasi PC host, kemudian switch, dan juga router interface. Setelah perangkat jaringan dan juga PC host dikonfigurasi, di sini selanjutnya itu akan menggunakan perintah ping untuk menguji konektivitas jaringan. Oke, selanjutnya pada part pertama yaitu mengenai subnet jaringan yang akan ditugaskan. Selanjutnya pada step pertama yaitu di sini harus membuat skema subnetting yang memenuhi jumlah subnet yang diperlukan dan jumlah alamat host yang diperlukan. Di sini yaitu dalam skenario nya kita adalah seorang teknisi jaringan yang ditugaskan untuk menginstal jaringan baru untuk customer. Nah, di sini harus membuat beberapa subnet dari alamat network yaitu 192.168.0.0/24. Itu untuk memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah subnet pertama adalah network LAN A. Nah, di sini memerlukan minimal 50 alamat IP host address. Selanjutnya yang kedua yaitu subnet kedua pada network LAN B. Nah, kita memerlukan minimal 40 host IP address. Selanjutnya di sini memerlukan juga setidaknya 2 subnet tambahan yang tidak diperlukan untuk perluasan jaringan di masa yang akan datang. Oke, selanjutnya ini pada poin D yaitu kita harus menjawab pertanyaan berikut untuk membantu membuat skema subnet yang memenuhi persyaratan jaringan yang disebutkan. Nah, di sini beberapa banyak alamat host yang dibutuhkan dalam subnet terbesar yang dibutuhkan. Kemudian berapa jumlah minimum subnet yang diperlukan. Selanjutnya jaringan yang ditugaskan ke subnet adalah 192.168.0.0/24. Apa itu /24? Subnet max dalam biner. Nah, selanjutnya pada poin E yaitu subnet max yang terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian network dan bagian host. Nah, ini diwakili dalam biner oleh 1 dan 0
di dalam subnet. Eh, Pertanyaannya yaitu, dalam network mesh, di sini apa yang diwakilinya untuk satu, kemudian dalam network mesh apa yang diwakili oleh 0. Selanjutnya untuk subnet jaringan, yaitu bit dari bagian host dari network mesh kemudian diubah menjadi bit subnet. Nah, dalam jumlah bit subnet ini menentukan jumlah subnet, mengingat setiap kemungkinan subnet mask yang digambarkan dalam format biner berikut, yaitu seberapa banyak subnet dan berapa banyak host yang dibuat dalam setiap contohnya. Nah, di sini pada nomor pertama atau poin pertama yaitu eh, setara dengan subnet max desimal, itu kita harus mencari jumlah subnet dan juga jumlah host dari uh, slash 25 ini. Kemudian slash 26 sampai slash 30. Kita harus mencari jumlah subnet dan juga jumlah host. Oke, di sini kita akan mencari jumlah subnet dan jumlah host dari slash 25 sampai slash 30. Ini kita buat sebuah tabel dalam Excel untuk mencoba mencari sebuah subnet dan juga host. Ya, di sini kita di sini kita mulai dulu dari yang pertama, itu sebelum 25 itu slash 24 terlebih dahulu. Subnet maxnya yaitu 255 255 255 0, dan binary-nya yaitu 11111111111111. Selanjutnya yaitu 11111111 dan 00000000. Pada kolom subnetnya ini yaitu kita mencari subnetnya dari 124 berapa. Di sini formatnya harus diubah dulu ke dalam teks ya. Kita ulang.
sini yaitu untuk mencari subnet dengan cara 2 pangkat 0 ya. 2 pangkat 0 yaitu sama dengan 1. Nah, di sini kenapa 0, yaitu nolnya dari sini ya. Kemudian untuk host per subnetnya yaitu 2 pangkat 8 dikurang 2 itu hasilnya 256 dikurang 2 sama dengan 254. Di sini host per subnetnya dari prefix 24. Selanjutnya langsung saja di sini kita masukkan 24, 25 dari prefix 24 sampai 30. Sini subnet maxnya kita buat juga, tapi pada bagian ini untuk prefix 25 yaitu 128 dan binary-nya di bagian terakhir kita ubah seperti ini. Kemudian subnetnya yaitu 2 pangkat 1 sama dengan 2. Di sini jumlah subnetnya itu 2 dari prefix 25. Kemudian untuk hostnya yaitu 2 pangkat 7 dikurangi 2 yaitu 128 dikurangi 2 sama dengan 126. Selanjutnya untuk prefix 26 yaitu subnet maxnya di sini menggunakan 192 yaitu di sini 2 pangkat 2 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kemudian 2 pangkat 6 min 2 yaitu 64 min 2 sama dengan 62. Selanjutnya untuk prefix 27 yaitu di sini subnet maxnya menggunakan 224. Sama dengan 8. Selanjutnya untuk host per subnetnya yaitu 2 pangkat 5 dikurangi 2 itu 32 dikurangi 2 sama dengan 30. Selanjutnya itu untuk prefix 28 menggunakan subnet max yaitu 240. Di sini yaitu 2 untuk subnetnya 2 pangkat 4 itu sama dengan 16 yaitu
subnet dari Vertex 28 yaitu 16. Selanjutnya untuk hostnya yaitu 2 pangkat 4 kurang 2 16 dikurang 2 dengan 14. Untuk prefix 29 yaitu subnet maxnya kita gunakan 248. Untuk subnetnya 2 pangkat 5 itu sama 32, dan untuk hostnya 2 pangkat 3 kurang 2 yaitu 8 min 2 dan 6. Ini untuk hostnya itu 6. Selanjutnya yang terakhir itu untuk prefix 30. Di sini subnet maxnya menggunakan 252. Pangkat 6. Selanjutnya berapa hasilnya itu 64. Kemudian untuk hostnya itu 2 pangkat 2 dikurang 2 itu 4 kurang 2 dengan 2 hostnya itu untuk prefix 32. Beri tanda terlebih dahulu. Ya, di sini sudah diberikan tanda. Yaitu di sini terus mempertimbangkan. Di sini kita mempertimbangkan jumlah subnet max mana yang memenuhi jumlah mat host minimum yang diperlukan. Selanjutnya yaitu subnet max mana yang memenuhi jumlah minimum subnet yang diperlukan. Yang ketiga yaitu subnet max mana yang memenuhi jumlah minimum host dan jumlah minimum subnet yang diperlukan. Selanjutnya pada penjelasan selanjutnya ini mengenai ketika kita telah menentukan subnet max mana yang memenuhi semua persyaratan jaringan yang disebutkan, yaitu selanjutnya kita harus mendapatkan masing-masing subnet. Selanjutnya daftar subnet dari yang pertama hingga yang terakhir dalam tabel. Nah, di sini kita harus mengingat bahwa subnet pertama adalah 192.168.0.0, yaitu dengan subnet max yang dipilih. Kita buat tabelnya terlebih dahulu di sini.
contohnya sini saja ya. Oke, subnet address, kemudian prefix dan subnet max. Pertama itu untuk subnetnya adalah 192.168.0.0. Untuk yang kedua yaitu 192.168.064. Yang ketiga 192.168.0.128. Yang ketiga, yang keempat terakhir yaitu 192.168.0.192. Di sini prefixnya untuk /26. Kemudian subnet max-nya yaitu ini untuk kolom tabel subnet address. Oke. Selanjutnya di sini untuk tabel address yang ada tabel, coba kita copy, apakah bisa kita pindahkan ke Excel ya. Kemudian di sini kita buat untuk prefix addressnya ya. Post subnet, misalnya kolom prefix, dan di sini kolom subnet max. Kita copy ini.
broadcast addressnya itu untuk yang pertama ini adalah 192.168.063, kedua 127, selanjutnya 191 dan 255. Vertex yang digunakan yaitu 26 dan subnet max yang digunakan yaitu 255.255.192. Nah, di sini nomor of host per subnetnya yaitu 64 ya. Oke, kita kembali ke packet tracer. Ya, selanjutnya pada untuk step kedua yaitu di sini kita harus mengisi alamat IP yang hilang pada tabel pengalamatan. Nah, di sini tabel pengalamatan itu addressing tabel yang tabel di atas sebelumnya. Selanjutnya itu menetapkan alamat IP berdasarkan kriteria berikut. Nah, sini sebagai contoh untuk poin A yaitu menetapkan subnet pertama pada LAN A. Sini gunakan host address yang pertama itu pada customer router interface connected ke LAN A switch. Selanjutnya yaitu menggunakan alamat host yang kedua yaitu pada LAN A switch, dan pastikan untuk menetapkan alamat gateway default untuk switch. Yang ketiga ini yaitu gunakan alamat host terakhir untuk PC A. Pastikan untuk menetapkan alamat gateway default untuk PC. Selanjutnya untuk pada poin B itu menetapkan subnet kedua pada atau ke LAN B. Sini menggunakan alamat host pertama yaitu pada customer router interface yang terhubung pada switch LAN B. Pada host address yang kedua yaitu untuk LAN B switch. Nah, di sini pastikan untuk menetapkan alamat gateway default untuk switch. Ya, selanjutnya yang ketiga ini terakhir
terakhir pada step kedua, yaitu gunakan alamat host terakhir untuk PCB dan memastikan untuk menetapkan alamat gateway default untuk PC. Nah, selanjutnya sini kita coba terlebih dahulu. Kita isi di sini untuk customer router interface yang G0/0 itu di sini untuk IP address-nya 192.168.0.1. Selanjutnya subnetnya ini kita ambil dari sini, subnet pada LAN B dan LAN B juga sama, PCA PCB. Kemudian untuk yang interface yang kedua 192.168.0.65. Selanjutnya pada VLAN 1 di sini itu sebentar. Ini 192.168.0.2. Kemudian di sini LAN switch LAN B 192.168.0.66. dan untuk default gateway-nya yaitu default gateway ini 192.168.0.1 dan selanjutnya 192.168.0.65. Pada PCA dan PCP juga di sini IP address-nya itu 192.168.0.62. Ini 192.168.0.126. Untuk default gateway sama seperti yang switch LAN A dan juga LAN B. Sekarang sudah siap, dan selanjutnya itu langkah untuk mengkonfigurasi perangkat.
Di sini konfigurasi pengaturan dasar pada PC, switch, dan juga router. Di sini kita harus melihat tabel pengalamatan untuk nama perangkat dan juga informasi alamat. Di sini untuk step yang pertama itu mengkonfigurasi customer router, yaitu enable secret password pada customer router untuk itu kelas 123, dan juga konsol login, mengatur konsol login password ke Cisco 123. Selanjutnya mengkonfigurasi customer router sebagai hostname untuk router, juga konfigur G0/0 dan juga G0/1 interface dengan IP address dan juga subnet max. Kemudian enable. Selanjutnya save dan jalankan konfigurasi startup konfigurasi file ke startup konfigurasi file. Dan klik pada customer router, ya CLI di sini, enter, enable. Kemudian itu perintah selanjutnya enable script. Enable script kelas 123. Sebelum itu masuk ke configure terminal terlebih dahulu. Ada yang terlewat. Selanjutnya enable script ke 123. Oke. Langkah kedua yaitu set console login password. Ini perintah line console password, kemudian password Cisco 123, dan login. Copy hostname customer router, kemudian sini exit, hostname, paste. Nah, di sini untuk hostname sudah berhasil dengan customer router. Kemudian konfigurasi G0/0 dan juga G0/1. Kemudian ketikkan perintah interface 3 bit
interface 0. Kemudian kita copy IP address-nya, yaitu yang perintah IP address, kemudian tambahkan subnet max-nya 255 255 255 itu 92. Kemudian jalankan perintah no shutdown. Dan untuk yang kedua, yaitu interface yang kedua, ini interface bisa dipersingkat, yaitu interface C0-1. Nah, kemudian IP address pastikan, tentunya untuk subnet max-nya selanjutnya untuk konfigurasi dua customer switch LAN. Kita kembali ke privilege accept mode pada customer router untuk Ctrl Z, kemudian jalankan perintah yaitu running config startup config. Kemudian destination environment defaultnya oke. Konfigurasi IP address pada interface VLAN 1 pada dua customer LAN switch. Di sini yaitu pada LAN E dan juga LAN B. Di sini IP address untuk LAN A yaitu interface LAN 1 yaitu 192.168.02.
kemudian buka LAN E, kemudian CLI, enable, configure terminal, kemudian IP address, dan tambahkan subnet max-nya. Oke. Sebelumnya itu interface ada yang terlewat, size-nya itu interface dengan one IP address subnet max 255.255.255.192. Setnya no shutdown. Selanjutnya itu exit dan jalankan IP default gateway. Di sini IP default IP gateway-nya untuk LAN A yaitu 192.168.0.1. Kita kembali ke private access mode tuh, kemudian jalankan perintah copy running config startup config. Oke. Untuk LAN B yaitu kita copy IP address-nya, CLI enable configure terminal. Selanjutnya itu interface LAN 1 IP address, pastikan dan tambahkan subnet max-nya 255.255.255.92 dan selanjutnya no shutdown. Oke, exit, jalankan perintah IP default gateway. Itu IP default gateway-nya adalah 192.168.0.65 untuk LAN B. Selanjutnya Ctrl Z, jalankan perintah copy running config startup config.
konfigurasi dua terminal customer pada untuk konfigurasi dua customer LAN switch itu sudah selesai. Saatnya yaitu konfigurasi interface PC itu pada PCA dan juga PCB, yaitu konfigurasi IP address, subnet mask, dan juga default gateway-nya. Di sini untuk PCA yaitu IP address-nya 192.168.062 dan subnet mask-nya 255.255.192. Selanjutnya untuk default gateway-nya 192.168.0.1. IP address untuk PCA, buka PCA, kemudian desktop, kemudian IP configuration, IP address, subnet mask 192. Dan untuk yang PCB buka PCB, desktop, IP konfigurasi, masukkan IP address, subnet mask, ubah, kemudian default gateway-nya 65. Di sini sudah selesai untuk part 2-nya, selanjutnya untuk mengecek atau tes network. Sebelum itu cek resultnya terlebih dahulu. Oke. Ya, di sini semuanya sudah berhasil, semuanya sudah port status, ada yang incorrect port statusnya. Minta pada gigabit ethernet. Oke, cek terlebih dahulu. Gigabit ethernet 0. Kita cek kembali. Tes gigabit ethernet 0/1. IP address-nya IP address 192.168.065, subnetnya 255.255.255.192. Ini no shutdown.
di sini overallnya sudah congratulations, activity-nya sudah komplit ya. Di sini untuk yang gigabit ethernetnya sudah selesai atau sudah berhasil, sudah sukses. Selanjutnya itu untuk step ketiga, kita mengecek tes dan juga trouble pada network. Sini jika PCA bisa berkomunikasi dengan default gateway, ya. PCA kemudian terminal, command prompt ping 192 168 065. Ya, di sini sudah berhasil berkomunikasi. Jadi di sini pada PCA biar dapat berkomunikasi dengan PCB, atau coba pada PCA IP-nya dicek. Ya, di sini juga berhasil. Kemudian pada PCB dicek apakah dapat berkomunikasi dengan PCA. Ya, oke, di sini juga sudah berhasil berkomunikasi antara PCA dengan juga PCB. Kemudian coba cek PCB. Oke. Kemudian yang terakhir itu cek PCA dapat berkomunikasi dengan PCB. Oke. Itu ping 192.168.0.126. Ya, oke, sudah berhasil. Oke, di sini untuk proses konfigurasi subnet IP versi 4 pada jaringan dan juga mengkonfigurasi perangkat PCA, PCB, LAN A, LAN B dan juga router, customer router di sini sudah berhasil semua, seharusnya sudah korek. Oke. Ya, baik, saya rasa sudah cukup untuk proses simulasi pada subnet IP versi 4 network. Oke, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.